Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita bertemu kembali dengan Ustadz dan kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Setelah kita membaca doa, kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam kita, dan materi kita pada hari ini yakni belajar surah An-Nas. Tentunya anak-anakku sekalian sudah pernah mendengar surah An-Nas ini, atau mungkin sudah ada yang menghafal surah An-Nas ini. Nah, bagi anak-anakku sekalian yang sering dan rajin mengaji di masjid, di tempat pendidikan Al-Quran, pasti sudah sering mendengar surah An-Nas ini. Nah, anak-anakku sekalian, kita hari ini akan mempelajari tentang surah An-Nas. Nah, surah An-Nas ini adalah surah yang ke-114 di dalam Al-Quran. Nah, surah An-Nas atau An-Nas itu artinya adalah manusia. Nah, surah An-Nas ini anak-anakku sekalian berjumlah 6 ayat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, surah An-Nas ini anak-anakku sekalian termasuk dari surah Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan pada periode sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita akan bersama-sama melafalkan surah An-Nas ini. Baik, mari kita bersama-sama kita baca ta'awuz dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, anak sekalian, setelah kita bersama-sama membaca surah An-Nas, kemudian kita akan menyebutkan arti daripada surah An-Nas ini. Jadi, surah An-Nas artinya adalah katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Nah, itu tadi arti daripada surah An-Nas tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sebab-sebab diturunkannya surah An-Nas ini. Nah, surah An-Nas ini anak-anakku sekalian diturunkan ketika Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan sakit, ya, karena terkena dari sihir dari seorang Yahudi, ya, sihir yang dijalankan oleh orang Yahudi ini
ya yang bernama Labid bin Al-Asam. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas tersebut. Nah, maka melalui malaikat Jibril Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membaca surah An-Nas tersebut. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbebas dari pengaruh sihir yang sedang menimpa beliau. Nah, anak-anak sekalian, ya, kemudian selanjutnya kita akan mempelajari apa pesan-pesan pokok yang ada di dalam surah An-Nas ini. Bahwasanya surah An-Nas ini Allah perintahkan kepada kita agar kita senantiasa berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari segala kejahatan, baik itu kejahatan jin, kejahatan setan maupun kejahatan manusia itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian, sehingga surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang kita pelajari sekarang ini disebutkan bahwa ini adalah surah Al-Mu'awwizatain, artinya surah-surah perlindungan. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar mengamalkan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini, terutama dalam keadaan kita sebelum tidur dan setelah kita selesai melaksanakan sholat. Nah, itulah anak-anakku sekalian pelajaran kita hari ini tentang surah An-Nas. Semoga pada pelajaran surah An-Nas ini banyak yang bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran, sehingga kita semua terlindung dari segala kejahatan dan perbuatan dari berupa jin, setan maupun manusia itu sendiri. Nah, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.